Kaldi, mulailah, Kak. Dulu. Aldi, mulailah. Aku rekam, mulailah, Kak. Mulai ya? Iya, mulailah. On cam-nya nih. Ayo, mulai. Baiklah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin. Waalaikumsalam. Asrofil anbiya wal mursalin wa ala alihi washabihi ajma'in. Alhamdulillah rabbil alamin. Alhamdulillah syukur hari ini kita masih bisa dipertemukan Allah di presentasi kelompok SIK yang mana hari ini akan maju presentasi kelompok 4 dan kelompok 5. Dan salawat serta salam mari kita selalu sampaikan kepada Nabi kita Nabi Muhammad SAW. Langsung saja untuk memulai presentasi pada hari ini kita sama-sama buka dengan lafaz basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Selanjutnya kelompok 4 yang mana materinya tentang tren dan isu dalam keperawatan yang dalam hal ini akan disampaikan oleh saudari Putri Ayu Wisdaryanti. Padanya kami persilakan. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Putri Ayu Wisdaryanti dari kelompok 4 akan menyampaikan tentang makalah konsep dasar keperawatan, tren dan isu dalam keperawatan. Next. Pendahuluan, keperawatan merupakan profesi yang dinamis dan berkembang secara terus-menerus dan terlibat dalam masyarakat yang berubah, sehingga pemerintah dan metode keperawatan kesehatan berubah. Karena gaya hidup masyarakat berubah dan perawat sendiri juga dapat menyesuaikan perubahan tersebut. Yang kedua, keperawatan menetapkan diri dari ilmu sosial bidang lain karena fokus asuhan keperawatan bidang lainnya meluas. Tren dalam pendidikan keperawatan adalah berkembangnya jumlah peserta keperawatan yang menerima pendidikan keperawatan, baik peserta didik dari D3 maupun dari S1 dan S2. Yang ketiga, tren praktik keperawatan meliputi berbagai praktik di berbagai tempat praktik di mana perawat memiliki kemandirian yang lebih besar. Perawat secara terus-menerus meningkatkan otonomi dan penghargaan sebagai anggota tim asuhan keperawatan. Next. Next. Bab 2, pembahasan definisi tren dan isu. Tren dan isu adalah hal yang sangat mendasar dalam berbagai pendekatan analisa. Tren juga dapat didefinisikan salah satu gambaran ataupun informasi yang terjadi pada saat ini, yang biasanya sedang populer di kalangan masyarakat. Tren juga suatu yang sedang dibicarakan oleh banyak orang saat ini dan kejadian berdasarkan fakta. Lanjut. Komitmen peran guna memberikan pelayanan keperawatan yang bermutu baik secara mandiri ataupun melalui jalan kolaborasi dengan tenaga kesehatan lain sangat penting dalam terwujudnya pelayanan keperawatan profesional. Nilai profesional yang melandasi praktik keperawatan dapat dikelompokkan dalam pertama, nilai intelektual, yaitu terbagi menjadi body of knowledge. Yang kedua, pendidikan spesialis. Yang ketiga, menggunakan pengetahuan dalam berpikir secara kritis dan kreatif. Yang kedua,
Nilai komitmen moral pelayanan keperawatan diberikan dengan konsep altruistik dan memperhatikan kode etik keperawatan. Di sini ada menurut Brandhub dan Wallace, pelayanan profesional terhadap masyarakat memerlukan integritas, komitmen moral, dan tanggung jawab etik. Aspek moral yang harus menjadi landasan perilaku keperawatan itu terbagi menjadi 3, yaitu beneficence, yang kedua itu ada FAIR, yang ketiga ada fidelity, dan yang ketiga itu otonomi. Otonomi itu kendali dan tanggung gugat. Otonomi merupakan kebebasan dan kewenangan untuk melakukan tindakan secara mandiri. Next. Sedangkan definisi isu yaitu suatu peristiwa atau kejadian yang dapat diperkirakan terjadi atau tidak terjadi pada masa mendatang yang menyangkut ekonomi, moneter, sosial, politik, hukum, pembangunan nasional, bencana alam, hari kiamat, kematian, atau ataupun tentang krisis. Beberapa isu keperawatan pada saat ini yaitu euthanasia, yaitu membunuh bisa dilakukan secara legal. Itulah pembunuhan legal yang sampai kini masih jadi kontroversi. Pembunuhan legal ini pun beragam jenisnya. Secara umum, kematian adalah suatu topik yang sangat ditakuti oleh publik. Terus definisi tren dan isu bagian keperawatan itu tersendiri adalah suatu yang sedang dibicarakan banyak orang tentang praktek atau mengenai keperawatan, baik itu berdasarkan fakta ataupun tidak. Tren dan isu keperawatan tentunya menyangkut tentang aspek legal dan etis keperawatan. Lanjut. Di sini ada bentuk-bentuk itu, yaitu pertama tren ke medical bedah dan di Indonesia. Yang kedua tren current isu dan kecenderungan dalam keperawatan jiwa. Ketiga tren dan isu komunitas. Next. Manfaat, tren, dan isu dalam keperawatan. Pemanfaatan teknologi mempunyai manfaat dan keuntungan bagi berbagai pihak, diantaranya pasien, petugas kesehatan, dan pemerintah. Aspek kemudahan dan peningkatan jangkauan serta pengurangan biaya menjadi keuntungan yang bisa terlihat secara langsung. Dengan adanya kontribusi dalam pelayanan keperawatan di rumah atau di home care, akan banyak sekali manfaat yang dapat dirasakan oleh pasien dan keluarga, perawat, instansi pelayanan kesehatan, dan termasuk juga pemerintah. Dalam hal ini adalah Departemen Kesehatan. Perawat sangat berpeluang dalam menerapkan teknologi telenursing ini, di mana perawat dapat memanfaatkan komunikasi pada telenursing sehingga pelayanan asuhan dapat berjalan dengan baik. Telenursing juga adalah penggunaan teknologi dalam keperawatan untuk meningkatkan perawat bagi pasien. Telenursing menggunakan komunikasi dalam keperawatan, memenuhi asuhan keperawatan pada klien. Next. Di sini ada faktor yang mempengaruhi tren dan isu keperawatan kritis. Yang pertama itu faktor agama dan adat istiadat. Yang kedua, faktor sosial. Yang ketiga, faktor ilmu pengetahuan dan teknologi. Yang keempat, faktor legislasi dan keputusan juridis. Yang kelima, faktor dana. Next. Keenam, faktor pekerjaan. Yang ketujuh, faktor kode etik keperawatan. Yang delapan, faktor hak-hak pasien. Next. Peran perawat terhadap tren dan isu dalam penerapan ini yaitu dapat melakukan perannya sebagai pemberi asuhan keperawatan dengan baik. Asuhan keperawatan akan lebih baik dengan adanya telehealth dan atau telenursing yang berbasis teknologi.
Dengan adanya teknologi telenursing ini, perawat hendaknya. Yang ketiga, dengan ini perawat hendaknya dapat tindakan keperawatan efisien dan tepat. Dengan demikian, perawat sebagai pemberi layanan dengan asuhan keperawatannya dituntut semakin profesional dan mengedepankan teknologi kesehatan, pelayanan kesehatan. Next. Kesimpulan, telenursing membantu pasien dan keluarganya untuk berpartisipasi aktif dalam perawatan, terutama sekali untuk self-management pada penyakit kronis. Hal itu memungkinkan perawat untuk menyediakan informasi secara akurat dan tepat waktu dan memberikan dukungan secara langsung. Tren praktik keperawatan meliputi berbagai praktik di berbagai tempat, praktik di mana perawat memiliki kemandirian yang lebih besar. Perawat secara terus-menerus meningkatkan otonomi dan penghargaan sebagai anggota tim asuhan keperawatan. Next. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami ucapkan terima kasih kepada Saudari Putri yang telah menjelaskan materi tentang tren dan isu dalam keperawatan. Selanjutnya kita buka sesi tanya jawab kepada audiens. Apakah ada yang mau bertanya pada kelompok kami? Kita silakan. Ada? Apakah sudah mengerti semua? Halo? Ya, kalau memang nggak ada yang mau ditanyakan, alhamdulillah kalau seandainya sudah mengerti semua, kita akhiri saja untuk kelompok 4 presentasinya. Saya selaku moderator dan teman-teman yang ada di kelompok 4 mengucapkan terima kasih dan mohon maaf apabila ada kesalahan dalam penjelasan maupun dalam PPT-nya. Saya akhiri dan kita sama-sama tutup dengan lafaz hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, bawa tangannya. Dadah, tante. Silakan Daud, moderator. Baiklah, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, Abi dari kelompok 5 yang sekarang katakan ada 10 orang. Next. Next. Next, Nur. Next. Baiklah, saya mulai belum ini? Sudah Daud, mulailah lah sudah, mulailah. Belum. Nah, sebut ke kalau udah Nur ini ruang kalau nama kelompoknya. Kelas. Ya udah. Nih ngapa Lah HP Daud, ngehang sebutlah yang moderator. Belum HP ku ngehang. Subhanallah. Baiklah, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 5 yang beranggotakan yang pertama Alpiki Jabara, yang kedua Dajina selaku moderator saya sendiri, yang ketiga Danti, yang keempat Martina, dan yang kelima Nazila, Mira Kurniawati, Nur Ihsan Abela,
Baiklah, di sini kami akan membahas tentang tren dan isu sistem informasi keperawatan. Baiklah, pada saudara Tommy, saya persilakan untuk menjelaskan. Oke, terima kasih pada saudara Daud. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi di sini saya akan memaparkan materi tentang tren dan isu dalam sistem informasi keperawatan. Tren dan isu sistem informasi keperawatan. Apa itu tren? Tren adalah hal yang sangat mendasar dalam berbagai pendekatan analisa. Tren juga dapat didefinisikan sebagai salah satu gambaran atau informasi yang terjadi pada saat ini, yang biasanya sedang populer di kalangan masyarakat. Next. Apa itu isu? Isu adalah suatu peristiwa atau kejadian yang dapat diperkirakan terjadi atau tidak terjadi pada masa mendatang, yang menyangkut ekonomi, moneter, sosial, politik, hukum, pembangunan nasional, bencana alam, hari kiamat, kematian, ataupun tentang kritis. Beberapa aspek legal dalam tren dan isu, yaitu yang pertama itu kecenderungan dalam penyebab gangguan jiwa, tren peningkatan masalah kesehatan jiwa dimulai masa konsepsi, kecenderungan situasi di era global, kecenderungan penyakit jiwa, globalisasi dan perubahan orientasi sehat, kecenderungan penyakit jiwa. Bentuk-bentuk tren dan isu dalam telehealth. Telenursing adalah pelayanan asuhan keperawatan jarak jauh menurut Martono. Telenursing adalah pelayanan asuhan keperawatan jarak jauh, yaitu upaya penggunaan teknologi informasi dalam memberikan pelayanan keperawatan dalam bagian pelayanan kesehatan di mana ada jarak secara fisik yang jauh antara perawat dan pasien atau antara beberapa perawat yang lain. Tren dan isu dalam keperawatan jiwa. Yang pertama adalah kecenderungan dalam penyebab gangguan jiwa, tren peningkatan masalah kesehatan jiwa dimulai masa konsepsi, kecenderungan situasi di era global, kecenderungan penyakit jiwa, globalisasi dan perubahan orientasi sehat, kecenderungan penyakit jiwa, meningkatnya masalah psikososial, tren bunuh diri pada anak, masalah AIDS dan nafsa, pattern of parenting, perspektif lifespan history, kekerasan, masalah ekonomi dan kemiskinan. Next. Tren dan isu dalam keperawatan komunitas. Yang pertama yaitu pengaruh politik terhadap keperawatan profesional melibatkan perawat dalam politik. Pengaruh perawat dalam aturan, praktik keperawatan, prospek keperawatan komunitas di masa yang akan datang. Next. Manfaat telehealth dalam keperawatan. Telenursing ini di mana perawat dapat memanfaatkan komunikasi pada telenursing sehingga pelayanan asuhan keperawatan dapat berjalan dengan baik. Telenursing adalah penggunaan teknologi dalam keperawatan untuk meningkatkan perawatan bagi pasien. Dapat mengetahui kondisi pasien dengan cepat karena sudah terintegrasi dalam satu sistem. Telehealth pada masa pandemi COVID-19. Kementerian Kesehatan Indonesia telah menerbitkan SOP atau standar prosedur pelayanan kesehatan di puskesmas selama masa pandemi COVID-19. Puskesmas merupakan garda terdepan dalam memutus rantai penularan COVID-19 karena berada di setiap kecamatan dan memiliki konsep wilayah yang berbeda. Sistem pelaporan pada masa pandemi menggunakan aplikasi. Contohnya pada daerah Sumatera Selatan, menggunakan handphone dan aplikasi yang bernama Si Pantau COVID-19 SS, di mana aplikasi ini dapat memantau kegiatan pasien dan dapat mengetahui kondisi terkini tentang kesehatan pasien. Next. Aplikasi ini juga dapat memantau status bepergian pasien selama proses pemantauan 14 hari menggunakan GPS yang terhubung dengan aplikasi. Kemudian dapat mengetahui apakah pasien tersebut patuh dan tidak dengan himbauan yang dilakukan. Kelebihan dari telehealth ini adalah memudahkan surveillance untuk mendapatkan pemantauan pada pasien sehingga dapat mengetahui kondisi terkini dari pasien. Karena setiap hari pasien itu akan dikirim beberapa kuesioner yang harus diisi sehingga bisa dilakukan sehingga dapat diamati status terkini yang ada dengan pasien. Next. Kekurangan dari telehealth ini adalah apabila pasien tidak memiliki handphone yang dapat menginstal aplikasi dan tidak adanya jaringan internet di daerah rumah pasien,
dan tidak patuhnya pasien dalam mengisi kuesioner yang tampil selama 14 hari tersebut. Next. Kesimpulan, telenursing membantu pasien dan keluarganya untuk berpartisipasi aktif dalam perawatan, terutama sekali untuk self-management dan penyakit kronis. Hal itu memungkinkan perawat untuk menyediakan informasi secara akurat dan tepat untuk memberikan dukungan secara langsung ataupun secara online. Tren praktik keperawatan meliputi berbagai praktik di berbagai tempat, praktik di mana perawatan memiliki kemandirian yang lebih besar. Perawat secara terus-menerus meningkatkan otonomi dan penghargaan sebagai anggota tim asuhan keperawatan. Peran perawat meningkatkan dengan meluasnya fokus asuhan keperawatan. Oke, terima kasih. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Kembali ke moderator. Terima kasih kepada Saudari Tommy selaku pemapar. Baiklah, di sini saya akan membuka sesi tanya jawab pada seluruh audiens yang belum paham atau kurang mengerti, silahkan bertanya kepada kelompok 5. Jika ada yang kurang paham. Saya Daud. Siapa? Sebutkan nama dari kelompok mana dan pertanyaan. Ya. Perkenalkan, nama saya Pratiwi Rahayu dari kelompok 6. Dari materi yang sudah dipaparkan tadi, yang ingin saya tanyakan, jelaskan peran perawat dalam tren dan isu. Terima kasih. Oke, baiklah, terima kasih kepada Saudari Ayu. Selanjutnya, yang ingin masih bertanya, saya persilakan. Kak Yus, Daud. Saya. Siapa? Sebutkan nama, kelompok, asal dari mana? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya Hesi Octavia, perwakilan dari kelompok 2. Yang ingin saya tanyakan yaitu jelaskan tren dan isu dalam keperawatan komunitas, pengaruh politik terhadap keperawatan profesional, keterlibatan perawat dalam politik. Terima kasih kepada Saudari Desi. Baiklah, selanjutnya. Satu lagi pertanyaan. Yusmainar. Baiklah, pada Yusmainar saya persilakan Kak Yus. Baik, terima kasih Daud sebagai moderator. Tadi kan kekurangan dari telehealth adalah salah satunya jika pasien tidak memiliki handphone ataupun jaringan internet. Nah, itu bagaimana mensiasatinya? Demikian Daud, terima kasih. Kak Yus yang telah bertanya. Baik, mungkin untuk sesi pertanyaan tanya jawab saya tutup dulu terlebih dahulu. Berikan kami waktu untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan dari kalian. Daud, mungkin ini langsung jawab pertanyaan dari Kak Yus. Oke, baiklah, pada Saudari Tommy, saya persilakan untuk menjawab pertanyaan. Oke. Jadi untuk kekurangan pada handphone dan sinyal tadi untuk mensiasatinya itu adalah kembali lagi ke surveillance-nya untuk melakukan, ya bisa dibilang untuk melakukan pemantauan setiap hari. Jadi untuk pelaporan dari handphone ini hanya sebagai pelengkap, maksudnya itu dari jarak jauh. Namun untuk pemantauan lebih realnya itu harus dilakukan memang benar-benar selama 14 hari. Jadi bisa dibilang untuk telehealth yang sekarang yang dipakai itu sebagai pelengkap, namun juga sangat berguna karena untuk mengetahui status terkini ataupun status keadaan pasien dan dapat dilaporkan secara langsung ke sistem pusat. Itu jadi masih harus, kalau tidak mempunyai HP ataupun jaring internet, masih harus dipantau itu kira-kira. Baiklah, pada Yuyus, apakah sudah mengerti atau belum jelas? Cukup, menurut Kak, cukup penjelasan dari Tommy tadi. Terima kasih Tommy. Ya, terima kasih. Ya. Terima kasih Yuyus. Yang bagaimana untuk menjawab yang ingin jawab? Siapa? Bella jawab yang Hesi.
Baiklah, pada Saudari Bella, silakan untuk menjawab pertanyaan dari Saudari Desi. Saya persilakan. Baiklah, saya Nur Iksana Bella akan menjawab pertanyaan dari Saudari Hesi. Pertanyaannya, jelaskan tren dan isu dalam keperawatan komunitas, pengaruh politik terhadap keperawatan profesional, keterlibatan perawat dalam politik. Kekuatan politik merupakan kemampuan untuk mempengaruhi atau meyakinkan seseorang untuk memihak pada pemerintah, untuk memperhatikan bahwa kekuatan dari pihak tersebut berbentuk yang diinginkan. Perawat merasa tidak nyaman dalam politik karena mayoritas perawat adalah wanita dan politik merupakan dominasi laki-laki. Keterlibatan perawat dalam politik mendapatkan perhatian yang lebih besar dalam kurikulum keperawatan, organisasi profesional, dan tempat perawatan profesional. Organisasi keperawatan menggabungkan semua upaya seperti pada Nursing Agenda for Health Care Reform, strategi spesifik pengintegrasian peraturan publik dalam kurikulum keperawatan, sosialisasi dini, berpartisipasi dalam organisasi profesi, memperluas lingkungan praktik klinik, dan menjalankan tempat pelayanan kesehatan. Terima kasih. Baiklah, terima kasih. Apakah Saudari Hesi sudah bisa dimengerti atau belum paham? Paham. Oke, baiklah, terima kasih pada Saudari Hesi. Selanjutnya, pertanyaan dari Saudari Ayu yang ingin menjawab. Siapa? Rosmalinda Ud. Baiklah, pada Saudari Rosmalinda, saya persilakan untuk menjawab pertanyaan dari Saudari Ayu. Baiklah, perkenalkan nama saya Rosmalinda. Saya ingin menjawab pertanyaan dari Pratiwi Rahayu. Pertanyaannya yaitu jelaskan peran perawat dalam tren dan isu. Baiklah, peran perawat dalam penerapan tren dan isu yaitu melakukan perannya sebagai pemberian asuhan keperawatan atau caregiver. Pemberian asuhan keperawatan akan lebih baik dengan adanya telehealth atau telenursing yang berbasis teknologi. Dengan demikian, perawat sebagai pemberi layanan keperawatan dengan ASKEP dituntut semakin profesional dan mengedepankan perkembangan teknologi dalam memberi pelayanan kesehatan. Dengan adanya teknologi telenursing ini, perawat hendaknya dapat melakukan tindakan keperawatan dengan lebih efisien dan tepat. Dengan memanfaatkan kecanggihan teknologi, asuhan keperawatan tersebut diberikan hasil yang lebih baik. Terima kasih. Baiklah, terima kasih pada Saudari Rosmalinda. Bagaimana Saudari Ayu? Apakah sudah bisa dimengerti atau belum paham? Ya, terima kasih Saudari Rosmalinda. Ya, Terima kasih Saudari Ayu. Baiklah, mungkin itu saja presentasi dari kelompok 5. Apabila ada salah kata kami mohon maaf. Pada Allah kami menampun. Kami tutup dengan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan Pak Linda. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2 akan mempresentasikan tentang tren dan isu dalam sistem informasi keperawatan. Kelompok 2 terdiri dari Abdul Muthalib, Depi Meliasari, Else Siregar, Vera Arianti, Hesi Oktavia, Indah Pelinda, saya sendiri sebagai moderator, Kiki Rizky, M. Saputra, Septia Anggraini, dan Wahyu Pratama. Untuk penyaji, kelompok kami adalah Depi Meliasari. Pada Depi Meliasari, kami persilakan. Baiklah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2 membawakan tren dan isu dalam sistem informasi keperawatan. Yang beranggotakan kelompok Abdul Muthalib, Devi Meliasari, Elsa Siregar, Vera Afrianti, Hesi, Indah Pelinda, Kiki Rizky, M. Saputra, Septi Anggraini, dan Wahyu Pratama. Next. Latar belakang, sebuah sistem informasi diperlukan untuk membantu mengelola data.
semua proses yang bermanfaat guna mendukung pengambilan keputusan secara tepat dan bermanfaat bagi semua pihak. Hal ini menunjukkan bahwa sistem informasi memegang perasaan yang sistem informasi yang baik, maka suatu institusi maupun klinik dapat menentukan keputusan-keputusan yang harus segera diambil. Next. Definisi tren. Tren adalah hal yang sangat mendasar dalam berbagai pendekatan analisa. Tren juga dapat didefinisikan salah satu gambaran atau informasi yang terjadi pada saat ini yang biasanya sedang populer di kalangan masyarakat. Definisi isu. Isu adalah suatu peristiwa atau kejadian yang dapat diperkirakan terjadi atau tidak terjadi. Ekonomi, moneter, sosial, politik, hukum, pembangunan nasional, bencana alam, hari kiamat, kematian, ataupun tentang krisis. Definisi tren dan isu keperawatan adalah suatu yang sedang dibicarakan pun tidak, tren dan isu keperawatan tentunya menyangkut tentang aspek legal dan etis keperawatan. Akan tetapi dalam sistem kompetensi terdapat kendala pada proses. Yang pertama, mencari data pasien saat proses pendaftaran sulit dilakukan. Yang kedua, pembuatan laporan rutin menjadi lebih sulit dan membutuhkan waktu yang lebih lama. Ketiga, dan dokter tidak mengetahui apakah obat masih tersedia atau tidak. Next. Peran perawat menyikapi tren dan isu yang ada. Sebagai seorang perawat seharusnya mampu mengikuti perkembangan teknologi dan sistem informasi terkini, terutama di bidang kesehatan. Oleh karena itu, perawat yang dapat dilakukan adalah peran sebagai caregiver. Next. Peluang perawat untuk memanfaatkan tren dan isu untuk meningkatkan pelayanan keperawatan. Sistem informasi dapat memberikan kemudahan kepada perawat dalam menganalisa dan melihat laporan penyakit. Perawat bisa melihat tren penyakit pada yang paling banyak diderita oleh pasien dalam periode tertentu, sehingga bisa menyampaikan cara untuk melakukan pencegahan penyakit seperti dengan melakukan penyuluhan. Next. Konsep langkah strategi dalam menghadapi tren isu keperawatan yang pertama, meningkatkan pendidikan bagi perawat practitioner. Yang kedua, mengembangkan ilmu keperawatan. Yang ketiga, perubahan paradigma dan lingkup riset keperawatan. Next. Terima kasih, saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya kembalikan kepada moderator. Terima kasih kepada Depi Meliasari sudah memaparkan materinya dengan baik. Sekarang saya buka 3 pertanyaan untuk kelompok yang ingin bertanya. Apakah ada yang ingin bertanya terkait materi yang kami paparkan tadi? Untuk kelompok lain, apakah ada yang ingin bertanya? Kalau tidak ada, akan kami tutup. Halimah, Kak, nak nanya. Iya, Halimah, silakan. Nama saya Halimah dari kelompok 1. Menurut kalian, keuntungan apa yang didapat dalam menggunakan telenursing? Terima kasih. Terima kasih untuk Halimah. Apakah ada yang ingin bertanya lagi? Untuk kelompok 2, siap-siap menjawab pertanyaan dari Halimah. Rizka, Kak, nak nanya, Kak. Iya, Rizka, silakan.
Perkenalkan, nama saya Rizka Mediana Putri, perwakilan dari kelompok 4 ingin bertanya kepada kelompok 2. Bagaimana peran perawat dalam menghadapi tren dan isu sistem informasi kesehatan? Terima kasih. Terima kasih, Rizka. Untuk pertanyaan terakhir, apakah ada yang ingin bertanya? Tidak ada ya, saya rasa cukup. Untuk kelompok 2, silakan perwakilan yang ingin menjawab pertanyaan dari Saudari Halimah dan Rizka, saya persilakan. Aku Kak Pel. Jawab. Ya. Siapa yang menjawab? Saya Kak. Ya, Elsa, silakan. Oke, saya Elsa Firjar akan menjawab pertanyaan dari Saudari Halimah. Pertanyaannya, keuntungan atau manfaat yang kita dapatkan dari metode telenursing. Nah, menurut Britton et al. Tahun 1990, ada beberapa keuntungan telenursing, yaitu yang pertama, efektif dan efisien dari sisi biaya kesehatan. Pasien dan keluarga dapat mengurangi kunjungan ke pelayanan kesehatan. Kedua, dengan sumber daya yang minimal, dapat meningkatkan cakupan dan jangkauan pelayanan keperawatan tanpa batas geografis. Yang ketiga, telenursing dapat menurunkan kebutuhan atau menurunkan waktu tinggal di rumah sakit. 4, pasien dewasa dengan kondisi penyakit kronis memerlukan pengkajian dan monitoring yang sering sehingga membutuhkan biaya yang banyak. Nah, telenursing dapat meningkatkan pelayanan untuk pasien kronis tanpa memerlukan biaya dan meningkatkan pemanfaatan teknologi. Nah, yang terakhir, berhasil dalam menurunkan total biaya perawatan kesehatan dan meningkatkan akses untuk perawatan kesehatan tanpa banyak memerlukan sumber. Selain manfaat di atas, telenursing dapat dimanfaatkan dalam kesehatan misalnya. Terima kasih. Terima kasih, Elsa. Bagaimana Saudari Halimah? Apakah sudah mengerti dengan jawabannya? Sudah, Kak. Terima kasih. Ya, terima kasih. Untuk pertanyaan Rizka, silakan siapa yang ingin menjawab dari kelompok 2? Saya, Kak. Ya. Baiklah, saya akan menjawab pertanyaan dari Rizka. Bagaimana peran perawat dalam menghadapi tren dan isu sistem informasi kesehatan dan pengembangan teknologi informasi dalam bidang kesehatan? Itu perawat mengatur pergerakan proses profesi kesehatan yang ada di rumah sakit. Dalam menerapkan teknologi dan sistem informasi dalam dunia kesehatan saat ini telah banyak dikembangkan. Dalam hal ini berarti seorang perawat harus menggunakan teknologi tersebut dalam melakukan proses layanan keperawatan. Dua, menggunakan teknologi dan sistem informasi untuk proses dengan menggunakan kemajuan teknologi dan sistem informasi tersebut, perawat akan tetap mampu mengontrol dan bagi pasien walaupun pasien sudah telah meninggalkan rumah sakit. 3. Perawat sebagai penyediaan layanan keperawatan atau caring untuk semua klien tanpa terbatas uang atau tempat dan waktu. Ini berarti layanan caring yang menjadi prinsip dan ciri dari keperawatan akan tetap tercurah untuk klien dimanapun dan kapanpun tenaga keperawatan dibutuhkan. 4. Perawat sebagai profesi yang mampu meningkatkan profesionalitasnya dalam bidangnya. 5. Perawat sebagai monitoring kesehatan bagi pasien dengan menggunakan kemajuan teknologi dan sistem informasi seperti teknologi telemedika dan perawat dengan mudah memberikan pendidikan atau edukasi kesehatan sekaligus promosi kesehatan pada klien guna sebagai alat informasi dalam pencegahan penyakit. 6. Perawat sebagai penyediaan layanan komunikasi interkreatif bagi klien atau pasien.
7. Perawat harus mampu dan terampil dalam menggunakan teknologi informasi. Karena saat ini pasien atau konsumen telah banyak yang terampil dalam mencari informasi tentang penyakit dari sebagai literatur yang tersedia. Terima kasih. Terima kasih, Kiki, untuk jawabannya. Bagaimana Saudara Rizka? Apakah sudah mengerti? Ya, sudah. Terima kasih. Ya, terima kasih. Saya rasa sudah cukup untuk paparan materi dari kelompok 2. Terima kasih kepada seluruh kelompok 2 dan seluruh teman-teman sudah berpartisipasi presentasi pada pagi hari ini. Saya selaku moderator minta maaf jika ada salah kata. Kepada Allah saya mohon ampun. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Silakan Roma. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Baiklah, saya Roma Agustian selaku moderator dari kelompok 6. Di sini kami akan memaparkan materi kami tentang tren isu dalam sistem informasi keperawatan yang akan dipaparkan oleh Saudari Ardina Frida. Sebelumnya saya perkenalkan dulu anggota dari kelompok 6. Yang pertama itu Ardina Frida, yang kedua Faridil Hidayat, yang ketiga Fatia Rizka, yang keempat Kiki Agustiawan, yang kelima Lengket Agustina, yang keenam Lia Mega Lestari, yang ketujuh Pratiwi Rahayu, ke-8 saya sendiri, dan yang terakhir yaitu Satria Rendika. Baiklah, langsung saja ke pemaparan materi kepada Saudari Ardina. Taringnya. Ardina, paparan materi, Dek. Baiklah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan memaparkan tren dan isu dalam sistem informasi keperawatan. Next. Bab 1, pendahuluan latar belakang teknologi informasi kesehatan yang semakin memberikan kemudahan dalam pelayanan kepada klien. Bab 2, pembahasan yang terdiri dari yang pertama definisi tren dan isu dalam keperawatan, yang kedua bentuk-bentuk tren dan isu, yang ketiga manfaat tren dan isu dalam keperawatan, yang keempat pengertian sistem informasi kesehatan, yang kelima peran perawat dalam menghadapi tren dan isu sistem informasi kesehatan, yang keenam tahapan sikap perawat dalam menghadapi tren dan isu sistem informasi kesehatan, yang ketujuh peluang keperawatan untuk memanfaatkan tren dan isu untuk meningkatkan pelayanan keperawatan. Next. Pentingnya tren yang menjadi perhatian dalam keperawatan jiwa. Yang pertama, tren peningkatan masalah kesehatan jiwa. Yang kedua, kesehatan jiwa dimulai masa konsepsi. Yang ketiga, meningkatnya masalah psikososial. Yang keempat, tren bunuh diri pada anak. Yang kelima, masalah AIDS dan nafsa. Keuntungan telenursing yaitu yang pertama, efektif dan efisiensi dari sisi biaya kesehatan, pasien dan keluarga dengan sumber daya minimal dapat meningkatkan cakupan dan jangkauan pelayanan keperawatan tanpa batas geografis. Yang kedua, telenursing dapat mengurangi jumlah kunjungan dan masa hari rawat di rumah sakit. Yang ketiga, dapat meningkatkan pelayanan untuk pasien kronis. Yang keempat, dapat dimanfaatkan dalam bidang pendidikan keperawatan.
Menghadapi kemajuan dan perkembangan teknologi informasi dalam bidang kesehatan, yang pertama, perawat sebagai motor pergerak dalam profesi kesehatan yang ada di rumah sakit dalam penerapan teknologi dan sistem informasi dalam dunia kesehatan. Perawat sebagai pengguna kemajuan teknologi dan sistem informasi untuk proses pemberian kontinuitas. Yang ketiga, perawat sebagai penyedia layanan keperawatan atau caring untuk semua klien tanpa terbatas ruang atau tempat dan waktu. Selanjutnya, perawat sebagai profesi yang mampu meningkatkan profesionalitas dalam bidangnya. Selanjutnya, perawat sebagai monitoring kesehatan bagi pasien. Perawat sebagai penyedia layanan komunikasi interaktif bagi klien atau pasien. Yang terakhir, perawat harus mampu dan terampil dalam menggunakan teknologi informasi. Bab 3 terdiri dari kesimpulan. Kesimpulannya yaitu keperawatan merupakan profesi yang integral dari keperawatan dan merupakan tenaga kesehatan yang bersinggungan langsung dengan kemajuan teknologi informasi kesehatan. Maka sebagai seorang perawat, kita diharapkan untuk mumpuni dalam pemanfaatan teknologi informasi. Sekian pemaparan dari kelompok 6. Saya ucapkan terima kasih. Silakan Roma, moderatornya. Baiklah, terima kasih kepada Saudari Ardina yang telah memaparkan materi. Selanjutnya kami buka sesi pertanyaan untuk kelompok jika ada yang ingin ditanyakan. Giginya bukan tidak nyangkut di bawah di Yuk, main kakak aja yuk. Yuk, main tempat abang yuk. Ayo, mana? Meong, yuk. Main tempat abang yuk. Ayolah. Baiklah teman-teman, apakah ada yang mau ditanyakan kepada kelompok 6? Rosmalinda ingin bertanya. Rosmalinda Roman yang bertanya. Kepada Rosmalinda saya persilakan. Baiklah, saya dari kelompok 5 izin bertanya ke kelompok 6. Pertanyaan saya yaitu sebutkan apa saja tahapan sikap perawat dalam menghadapi tren dan isu sistem informasi keperawatan. Terima kasih. Terima kasih kepada Saudari Rosmalinda. Tunggu sebentar untuk lanjut ke pertanyaan berikutnya, sembari kelompok kami mencari jawaban. Saya Kak Bella. Ya, baik, kepada Saudari Bella saya persilakan. Ya, perkenalkan nama saya Nuriksana Bella. Yang ingin saya tanyakan, tolong jelaskan maksud perawat sebagai motor penggerak dalam profesi kesehatan yang ada di rumah sakit dalam penerapan teknologi dan sistem informasi dalam dunia kesehatan yang ada di slide tadi. Terima kasih. Baik, terima kasih kepada Saudari Bella. Jika ada lagi, silakan satu pertanyaan lagi dari kelompok kami. Oh ya, cewek ini ya. Yuk, kita main yuk tempat abang yuk. Mama mau nyuci, mau jemur pakaian yuk. Ayo. Ayo. Heh. Ayo ajak babynya yuk.
Ayo, yuk. Ayo. Ayolah, nanti ada Wak Bahar, yuk. Wak Bahar. Ayo sayang. Yuk. Ayolah. Baiklah, kepada Saudari Pratiwi Rahayu akan menjawab pertanyaan dari Saudari Rosmalinda. Pada Pratiwi Rahayu saya persilakan. Dah, Mama pergi ya. Baiklah, saya akan menjawab pertanyaan dari Saudari Rosmalinda. Ayo sayang. Apa sikap perawat dalam menghadapi tren dan isu sistem informasi kesehatan? Yang pertama, mencari sistem-sistem informasi yang sedang berkembang dalam bidang kesehatan. Yang kedua, menyaring sistem informasi yang tepat untuk digunakan dalam pelayanan kesehatan dengan tujuan memaksimalkan kesehatan klien. Yang ketiga, mengimplementasikan sistem informasi yang telah dikaji dalam pelayanan kesehatan. Dalam pengimplementasian, perawat harus mampu memaksimalkan dampak positifnya dan meminimalkan dampak negatifnya. Yang keempat, menganalisa perubahan pola pelayanan kesehatan setelah diterapkan sistem informasi yang baru. Apabila memberikan kemajuan yang sesuai, maka perawat dapat terus mengembangkan untuk memaksimalkan pelayanan kesehatan. Baik, terima kasih kepada Saudari Pratiwi Rahayu. Apakah sudah jelas kepada Saudari Rosmalinda? Sini, anaknya duduk. Sini ya, pangku ya anaknya. Kak Ayu. Ya, sama-sama. Sana masuk tempat Mama Titin aja. Ayo. Tempat Mama Titin aja, masuk sana. Acik banget. Sudah sana masuklah. Acik banget. Bundanya mandi. Baik, pertanyaan dari Saudari Bella akan dijawab oleh Saudari Fatia Rizka. Kepada Fatia, saya persilakan. Wah, masih banyak lauk aku. Ngapa nak kerang lagi? Yo, 1 kilo, 2 kilo. Kami lah bosan. 2 kilo, 1 kilo sedikit ini aneh. Sabtu tuh lazanya yang banyak. Iya. Tapi bisa ya. Aku udah ada makan lagi, aku lah bosan. Masih seger ya berarti. Kalau mengkerut itu kan nggak ini. Hai, mau kemana, girls? Mau kemana? Mau ke Pak Abang, ayo. Anaknya mana? Kan anaknya ditinggal, nangis nanti anaknya. Audien mohon suaranya jika untuk berkenan dimatikan mikrofonnya. Pertanyaan Bella tadi sudah dijawab belum? Belum, silakan Saudari Fatia. Baiklah, saya Fatia Rizka akan menjawab pertanyaan dari Bella. Kenapa perawat dikatakan motor penggerak pelayanan kesehatan? Jadi, karena dalam hal ini berarti seorang perawat itu harus mampu menggunakan teknologi tersebut dalam melakukan proses pelayanan keperawatan.
Penggunaan teknologi untuk perawat dapat diawali dengan penggunaan medis perawatan yang berbasis hingga demikian, perawat itu harus mampu menguasai teknologi untuk proses pelayanan yang diberikan. Maka dari itulah, mengapa perawat itu dikatakan motor penggerak pelayanan kesehatan. Untuk Bella, apa sudah jelas? Ya, jelas. Terima kasih. Saya kembalikan ke moderator. Baik, terima kasih Fatia Rizka. Ada lagi yang ingin bertanya? Baik, jika tidak ada, mungkin sekian dari kelompok kami. Apabila terdapat kesalahan, kami mohon maaf kepada Allah. Kami mohon ampun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.